Hai. Oke, udah kelihatan belum nih teman-teman? Udah kelihatan belum guys? Oke, mungkin kita kenalan dulu nggak sih? Kan tak kenal maka tak sayang. Oke, udah kelihatan. Oke, sip. Oke. Mungkin dari aku dulu kali ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Mega. Di sini kayaknya yang tutor beneran sih Lia ya guys. Karena dia anaknya beneran. Aku dari FEB UI jurusan Bisnis Islam. Di sini juga aku selain bantu-bantu jadi tutor, aku di divisi kreatif guys. Oke, salam kenal tuh Kak Mega. Oke, lanjut ya. Aku ada yang udah kenal juga sih kayaknya ya. Aku Lia dari Universitas Negeri Jakarta. Aku di Geografi, angkatan 2021. Tadi ada yang DM aku nih, katanya kalian tutor ajak gerak bukan sih? Iya nggak ya? Betul. Betul. Iya, itu sekarang ada di Grautika juga, yay. Oke. Nih langsung kita lanjut aja kali ya. Langsung kita bahas. Oke, teman-teman, hari ini kita bakalan belajar salah satu materi yang complicated dan juga teman-teman di SBM tuh persebaran materi ini tuh juga lumayan banyak gitu. Kita hari ini mau belajar litosfer, tapi sebelum ke litosfer, ini suara aku jelas kan ya? Jelas. Okay. Sebelum ke litosfer, kita bakalan recalling dulu nih soal pengantar geografi biar teman-teman bisa kayak ngerti kenapa sih gue mesti belajar litosfer gitu, apa sih litosfer gitu kan, dan kenapa dia ada di geografi gitu. Oke, ini aku yang mulai apa Kak Mega dulu nih? Kita bareng-bareng aja nggak sih? Oke, dari geografi, menurut kamu apa nih geografi? Geografi, menurut aku apa ya, sampai sekarang juga sebagai mahasiswa geografi aku belum terlalu yang bisa punya definisi sendiri, tapi ya itu banyak dipelajarin gitu dari segi dari mulai tanah sampai ke awan dan segala macam dan langit juga kita pelajarin gitu. Jadi di sini ada peta konsep yang semoga bisa ngebantu kalian lebih apa ya, lebih tahu lah gitu, lebih kenal sama prinsip, sama maksudnya konsep geografinya itu bisa kayak apa gitu. Jadi dari sini ada ilmu geografi itu mencakup hal-hal yang ada di peta konsep ini, kayak paham geografi, terus ada objeknya juga, kita belajar tentang objek studi dan aspek geografinya, terus kita juga punya ruang lingkupnya, sebagaimana ilmu-ilmu lain punya ruang lingkup sendiri, terus ada konsepnya juga, ada prinsip dan juga ada pendekatan. Dan aku rasa juga teman-teman di sini udah pada nggak asing sih sama konsep ilmu geografi ini gitu. Oke. Dari yang pertama nih, ada paham geografi. Mungkin yang sering kita dengar tuh determinisme, posibilisme, sama voluntarisme gitu nggak sih guys? Pasti semuanya udah tahu nggak sih, determinisme kan kita yang bergantung sama alam gitu. Jadi kayak kita pasrah banget sama alam gitu kan. Tapi kalau posibilisme, ya udah berarti possible gitu, kayak dapat. Nah, alam ini tuh bisa kita apa-apain gitu, bisa kita ubah-ubah. Nah, kalau yang probabilisme, ini tuh tambahannya guys. Jadi kayak iya, dia bisa diubah, tapi tuh bakalan ada cost kan, bakalan ada usaha. Kalau misalnya di ekonomi tuh kita kayak rational people think by the margin gitu. Jadi kita liatin gitu kayak marginal cost-nya apa sama marginal benefit-nya apa. Jadi kalau misalnya banyakkan marginal cost-nya, ya kayak ngapain kita ngubah alam itu. Tapi kalau misalnya banyakkan marginal benefit-nya, oke, silakan gitu. Aduh ya ampun. Tapi bener banget. Jadi apapun tuh emang kita pakai paham itu gitu. Jadi kayak saling ngebantu gitu. Jadi intinya itu ya teman-teman.
Iya, betul. FE-nya keluar. Iya dong. Tapi emang gitu sih, kayak Iya udah kan? Makanya masuk kayak eko juga, guys. udah terpola aja gitu, udah terpola. Oke, lanjut. Oke, mungkin lanjut kamu juga. Oke. Object studi. Kalau misalnya objek studi, jadi kayak kita di geografi itu belajarnya apa sih? Misalnya kan kalau di ekonomi, kayak Kak Mega belajarnya tentang bisnis, tentang uang, tentang investasi segala macam gitu. Kalau kita di geografi itu belajarnya tuh ada objeknya tuh formal, material, fisik, sama aspeknya tuh sosial. Jadi objek formal itu kayak apa ya? Bisa dibilang tuh dia itu bukan yang material gitu, gimana ya? Jadi kayak kalau material itu kayak misalnya apa sih Mega, aku Bahan-bahannya agak lupa gitu kan. bahan-bahannya Iya, gitu. Jadi bahan-bahannya. kayak misalnya Tapi kita kalau formal, yang kelihatan gitu lah mm, ya, yang terlihat gitu. Jadi kalau formal itu bisa menyakup juga kayak sosialnya gitu. Sama aja kayak aspek fisik sama sosial juga gitu. oke, terus ruang lingkup kelihatan sama juga nggak sih yang kayak tadi Lia bilang, geografi fisik berarti kan yang kelihatan ya, yang ada di lingkungan gitu. Tapi kalau geografi sosial tuh berarti sesuatu yang kita bikin. Kalau misalnya kalau yang geografi fisik tuh kayak gunung, maksudnya geografi fisik ini yang alam gitu ya guys, yang dari sananya Ya, gitu, kayak gunung, fauna, iklim, energi, flora gitu. Terus kalau geografi sosial itu sesuatu yang kita bikin, contohnya kayak transportasi, politik, ekonomi, budaya gitu. ya Kalau benar. yang regional apa deh ini? Regional itu biasanya kita masuk ke kawasan ya. Jadi dari geografi juga kita belajar tentang peta, tentang kartografi, dan tentang pokoknya batas-batas administrasi, batas wilayah gitu. Jadi itu kita pelajarin juga di geografi regional. Tuh. Oke, terus konsep nih, yang jarak sama lokasi itu sama lah ya, ada jarak absolut sama relatif. Lokasi Kreatif. juga sama, ada yang absolut sama relatif. Kalau yang absolut ya udah yang ada satuannya. Tapi kalau relatif itu yang nggak ada satuannya, kayak misalnya waktu terus kayak berapa jengkal gitu kan kayak nggak ada satuan jelasnya kan kayak gitu. Terus kalau aglomerasi intinya tuh ini kan ya apa perkumpulan gitu gak sih Lia? Iya betul. Jadi kayak kelompok-kelompokan gitu. Aglomerasi. Nah kalau pola ini ya udah berarti kayak ada pola memanjang, pola menyebar gitu-gitunya. Kalau morfologi ya udah nggak sih apa namanya topografi Bentuk. gitu-gitu Ya bentuk betul. Bentuk. relief bumi. Iya betul. Terus kamu keterjangkauan? Ya, keterjangkauan kayak misalnya kalau di geografi itu ada yang namanya apa bab-bab mitigasi bencana gitu. Jadi kalau misalnya dari satu wilayah ke wilayah lain itu terjangkau atau enggak, itu prinsipnya kayak gitu sih. Terus interaksi juga satu kota dengan kota lain atau wilayah dengan wilayah lain gitu. Interdependensi juga masuk ke situ. Terus nilai kegunaan itu kayak gini, misalnya kalian teman-teman tahu lah ya, Bali itu punya nilai kegunaan wilayahnya sendiri gitu. Jadi tempat wisata segala macam. Terus diferensiasi area juga, maksudnya setiap wilayah itu pasti punya nilai kegunaannya masing-masing, punya apa yang bisa dibanggakan masing-masing gitu. Jadi setiap wilayah itu punya punya perbedaan gitu. Keterkaitan ruang itu juga prinsipnya sama. Jadi satu wilayah dengan wilayah lain itu punya keterikatan. Misalnya kayak Jakarta pasti punya daerah penyangga di Jabodetabek gitu. Itu ini kita agak fast forward aja ya. Jadi biar Iya. teman-teman ngeh aja apa yang kita pelajarin gitu. Iya betul. Yang akses keunikan wilayah itu masuk ke nilai kegunaan. Akses yang keterjangkauan. Oke, kalau prinsip nih ya, aku lanjutin. Jadi di kita geografi punya prinsipnya, ilmu geografi itu punya prinsip, yakni ada 4, ada distribusi, ada interrelasi, deskripsi, sama kronologi. Gampangnya, distribusi itu setiap wilayah gitu ya, maksudnya setiap sumber daya alam, setiap sumber daya manusia atau yang diberikan gitu ya, udah ada gitu, itu pasti tersebar di seluruh wilayah. Misalnya ruang lingkup Indonesia deh, lingkupnya Indonesia nih, pasti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Sumatera itu distribusi SDA-nya, SDM itu beda-beda gitu. Nah, interrelasi itu
Jadi misalnya udah dikasih nih distribusi persebaran SDA. Nah, SDM-nya pasti kayak satu fenomena misalnya SDA sama fenomena SDM tuh kayak saling berkaitan gitu. Misalnya gini deh, bukan SDA deh, misalnya fenomena banjir. Pasti dari banjir itu menyebabkan beberapa korban kan, korbannya kayak manusia. Nah, itu tuh yang dimaksudkan dengan interrelasi gitu. Jadi kalau kata dosen aku ya, jadi prinsip interrelasi itu lebih kepada kitanya sebagai aspek manusia berinteraksi sama fenomena-fenomena alam gitu. Nah, deskripsi ini jadi setiap fenomena atau keterkaitan antara aspek kita manusia sama fenomena itu ada yang mendeskripsikan gitu. Jadi kayak badan-badan kayak BMKG, kayak teman-teman bisa tahu BNPB itu kan pasti membuat sebuah deskripsi kan. Jadi deskripsi bencana, deskripsi data kependudukan dan segala macam itu termasuk. Kalau kronologi itu gabungan dari seluruhnya. Jadi bisa berbentuk data atau bisa juga dari informasi-informasi dideskripsikan juga dan juga pakai datanya juga gitu. Jadi udah ada kalau misalnya teman-teman lihat peta dari BMKG atau BNPB atau BNPB deh menyatakan misalnya korban jiwa, korban material atau kerusakan yang dialami dan ada peta wilayah yang rusak itu udah masuk ke kronologi gitu. Jadi udah memakai keempat prinsip itu gitu. Oke. Oke, terus buat pendekatan gampangnya sih kalau yang ke ruangan itu cuma di ruang. Terus kalau misalnya ekologi itu pasti ada hubungan sama manusia. Terus kalau kompleks wilayah itu tuh lebih dari satu wilayah gitu. Itu sih yang gampangnya. Kalau misalnya kalian kerjain di soal juga pasti perbedaannya kelihatannya di situnya. Jadi kayak misalnya ke ruangan, gimana sih spasial itu nyediain tempat buat manusia, tapi cuma satu ruang ya guys. Nah, kalau ekologi ini berarti yang ada hubungannya sama manusia. Contohnya kayak misalnya banjir, tapi karena perbuatan manusia gitu. Terus kalau kompleks wilayah itu yang dua wilayah gitu buat nyelesainnya. Contohnya kalau misalnya kita mau nyelesain banjir di Jakarta, kita perlu lihat dulu nih di Bogor tuh gimana sih, ada apa sih yang rusak kayak gitu. Ya, lebih kayak penanggulangan gitu ya. Yep. Oke, aku harap juga teman-teman bisa udah mulai di luar kepala ya untuk peta konsep ilmu geografi ini. Jadi kita next aja ke slide selanjutnya. Oke. Boleh nih Mega jelasin apa nih peta konsep? Oke, jadi sebenarnya tuh litosfer ini kayak iya ada dinamika permukaan bumi itu masih masuk ke litosfer, tapi yang benar-benar litosfernya banget ya udah yang siklus batuan, tenaga endogen, tenaga eksogen dan juga tanah. Tapi buat yang tanah ini itu nanti pembahasannya bakal ada lagi yang lebih spesifik lagi di pedosfer gitu guys. Jadi kalau misalnya di litosfer kali ini kita buat lagi buat kalian nih, buat teman-teman Growtika Edu, biar enak aja belajarnya, kayak bisa lihat litosfer tuh apa aja sih ruang lingkupnya gitu. Kita belajar apa aja, kok kayaknya banyak banget ya batuannya nggak habis-habis gitu. Jadi inilah gitu yang dimaksud kita konsep yang kita buat. Ada yang namanya dinamika permukaan bumi. Kita akan belajar dulu yang teman-teman sering banget lihat pasti di TO kayak tentang lempeng dan segala macam, sampai ke tenaga eksogen gitu. Dan tanah ini juga yang dijelasin sama Kak Mega itu bakalan lebih spesifiknya di bab pedosfer. Sehabis litosfer teman-teman bisa langsung belajar sih. Oke, kita lanjut masuk ke dinamika permukaan bumi ya. Yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu lapisan bumi gitu, pasti udah tahu lah ya, udah sering banget dipelajarin. Jadi teman-teman pasti bisa lihat di PPT ini, di gambar ini. Jadi bumi itu punya bagian-bagian ya, pasti. Yang pertama ada inti bumi dalam, inti bumi luar, terus ada mantel bumi, dan juga
ada kerak bumi yang kita bakalan pelajarin. Litosfer, ada kerak benua dan kerak samudra. Dan ini lapisan yang teman-teman bisa lihat. Astenosfer ini isinya magma ya guys. Jadi teman-teman harus ingetin bagian astenosfer ini magma isinya gitu. Dan yang di atasnya itu ada kerak benua dan kerak samudra gitu. Oke. Kalau aku kecepatan bilang ya, ini soalnya yang the most crucial thing sih menurut aku, teman-teman itu harus udah di luar kepala juga tentang lempeng. Ini masuk ke teori tektonik lempeng. Jadi di sini itu bisa teman-teman bayangin nggak sih ada peta dunia gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini kan Indonesia nih. Di sini aku muterin deh, ini Indonesia. Sorry, agak. Di sini kan ada Indonesia nih. Nah, pasti teman-teman udah tahu banget dari SD dijelasin ya, kalau Indonesia itu terletak di antara dua lempeng. Ya kan? Dua lempeng. Ada lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, ini lempeng Java Trans-Indian Australian Plate sama yang di bagian sini itu dari pegunungan Himalaya ini itu ada lempeng Eurasia gitu. Nih, dari sini. BTW ini tuh petanya tuh agak miring ya. Jadi teman-teman agak, kalau peta biasanya tuh Indonesia tuh biasanya di tengah sini. Jadi ini petanya aku nemunya Indonesia tuh agak di sebelah kiri. Jadi lempeng Eurasianya tuh di sini gitu. Nah, jadi sebenarnya deket dia. Sebenarnya dia di atas kalau di tengah ya. Kalau Indonesia di tengah sebenarnya Eurasia, lempeng Eurasia sama lempeng India Australia itu dia ada di sisi sini sama sini Indonesia gitu kan. Dihimpit kan, dihimpit. Yang teman-teman tahu tuh pasti dihimpit. Nah, setelah itu dari teman-teman di sini lihat nih, di sini ada South American Plate, di sini ada lempeng Amerika, terus di sini ada Mid Atlantic Ridge. Teman-teman nanti bakalan diajarin kok bisa ada Mid Atlantic Ridge di sini, ada gerakan tektonik lempeng apa gitu. Terus kenapa pegunungan Himalaya ada di sini? Itu gara-gara lempeng apa sih yang ketabrak gitu. Terus yang di dekat daratan Arab sama Afrika nih. Dia nih Arabian Plate nih. Di sini teman-teman pasti tahu ada Laut Merah, kenapa bisa terjadi Laut Merah gitu. Nah, di sini juga ada patahan San Andreas yang apa ya, yang sangat terkenal gitu. Kenapa bisa ada patahan Andreas itu karena pergerakan lempeng apa. Jadi teman-teman harus ngerti dulu di setiap dunia itu punya lempeng gitu, punya lempengnya. Dan ini tuh bergerak gitu. Jadi kita tuh lempeng-lempeng ini tuh aktif bergerak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak diem gitu. Karena kenapa lempeng-lempeng ini bergerak juga karena adanya arus konveksi. Arus konveksi itu adalah arus magma. Jadi kan teman-teman udah tahu kan di astenosfer tadi tempat-tempatnya para magma gitu. Nah, magma itu terus bergerak, adanya arus gitu, menghasilkan arus namanya arus konveksi. Nah, kenapa lempeng bisa bergerak ya karena adanya arus konveksi dari magma. Nah, jadi lempeng itu bergerak karena magma tadi gitu melakukan magmanya kan banyak kan, jadi kayak berumpung-berumpung, terus dia panas juga dan itu bergerak gitu. Jadi bisa teman-teman bayangin kalau kita ini di bumi. Nah, di dalam bumi itu ada astenosfer yang isinya magma, terus bumi-bumi itu tuh layaknya puzzle yang pada awalnya bersatu, tapi ketika arus konveksi itu semakin kuat, magmanya semakin kuat lah ya. Jadi kita terpecah-pecah gitu karena mengakibatkan lempengnya bergerak. Kalau lempengnya bergerak, ada yang terpisah, ada yang membentuk patahan, ada yang membentuk
benua baru gitu. Jadi setiap harinya bahkan setiap menitnya tuh pasti bergerak walaupun lambat. Jadi teman-teman harus pahamin dulu konsep itu gitu. Oke. Kalau mau ada yang bingung, masih bingung, bisa langsung tanya aja atau di chat aja ya teman-teman. Ini aku lanjut. Nah, berdasarkan arus konveksi tadi dan menghasilkan lempeng yang bergerak pastinya, lempeng yang aktif ya. Jadi ini ada menghasilkan 3 gerakan lempeng yang umumnya kita pelajarin di SMA. Ada konvergen, ada divergen, dan juga ada transform. Nah, aku dulu juga sempat struggling belajar ini karena sering lupa. Aku tahu teman-teman pasti sering lupa. Jadi aku mau teman-teman bayangin aja kalau kita belajar teori tektonik lempeng ini seperti gerak konvergen, divergen, dan transform, teman-teman ingetin, gue lagi belajar tentang ketemu orang. Jadi gini loh konsepnya. Ini seru banget. Bentar. Ya, kalau teman-teman yang udah ingat, bagus lah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang susah banget inget nih sama materi ini gitu. Jadi misalnya kita misalin kalau kita ketemu materi ini, kita misalin kita lagi ngebayangin ketemu orang atau kita lagi PDKT sama orang gitu. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama itu kita bakal bahas gerak konvergen. Nah, konvergen ini artinya itu saling ketemu gitu. Jadi lempeng, lihat di gambar ini, lempeng yang ini, misalnya aja lempeng benua nih ya, sama lempeng samudra, dia ketemu tuh. Nah, maksudnya itu misalin aja kayak aku sama kamu ketemu gitu. Jadi atau saling bertumbukan gitu lah ya, saling tumbuk gitu, saling ketemu lah pokoknya. Nah, yang ini saling ketemu. Nah, yang kedua, kalau misalnya divergen, itu saling apa sih gitu. Nah, misalnya aja kalau misalnya kalian udah pacaran, udah ketemu nih, udah bertumbuk gitu lah, misalnya udah bestie banget, bestie. Nah, tapi tiba-tiba kalian divergen, kalian pisah gitu ya udah. Jadi ini dari gambarnya udah kelihatan ya, jadi gerak memisah. Kalian saling berpisah nih, berlawanan arah. Aduh, sorry banget. Pencet. Nah, kalian saling berpisah nih, menjauh. Gerak saling berpisah atau saling menjauh ya. Aduh. Saling jauh. Nah, kalian udah PDKT, udah ketemu gitu. Di konvergen kalian udah bestie banget. Terus akhirnya di gerak divergen kalian pisah gitu. BTW ini disclaimer ya, ini enggak berurutan, tapi bisa terjadi gerak ini tuh, gerak lempeng ini bisa terjadi bersamaan gitu. Jadi ini tuh dia saling sendiri-sendiri gitu ya. Jadi udah ketemu terus divergen itu pisah gitu. Jadi ada yang ke barat atau ada yang ke timur atau pokoknya saling menemukan dirinya masing-masing lah, berpisah gitu, saling menjauh gitu. Menjauh karena pilihan jurusannya sama. Aduh. Oke. Lanjut ya. Pokoknya kalian harus ingat nih kalau udah kayak gini, udah ketemu konvergen, terus divergen ya pisah kan. Terus nah yang ini nih udah habis pisah ngapain? Ya jangan musuhan dong, kan nggak boleh memutus tali silaturahmi. Jadi transform yang ketiga itu saling berpapasan nih. Jadi say hello aja, ngapain kayak saling benci-benci gitu kan. Jadi tidak boleh memendam dengki ya teman-teman. Jadi di transform ini adalah lempengnya itu saling berpapasan. Berpapasan nih. Jadi kalau udah pisah, misalnya di divergen pisah, ketemu transform nih, lempeng transform saling berpapasan gini nih, ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu. Jadi say hello aja gitu. Nah, lempeng yang ini adalah lempeng yang saling berpapasan. Nah, dari ketiga lempeng ini, itu masing-masing punya kondisi yang membentuknya gitu. Jadi kondisi-kondisi hasil dari pergerakan lempeng ini, itu ada teman-teman. Jadi aku bakalan bahas di next-nya. Gesekan, maksudnya gimana ya?
Maksudnya gini, kalau yang transform ini bukan gesek sih, dia ya sih gesek, cuman bahasannya tuh gini, saling kan kalau konvergen saling bertumbuk, kalau divergen saling menjauh lempengnya. Kalau yang transform itu lempengnya saling begini nih, saling berpapasan, cuman zeret zeret gitu. Jadi dia emang terjadi gesekan, dan ini juga salah satu penyebab gempa. Jadi teman-teman ingetin aja kalau misalnya ini tuh transform, ya udah lempengnya itu saling berpapasan dan saling bergesek gitu. Jadi dia bentuknya nggak rata gini seperti lempeng pada sebelum terkena arus konveksi gitu. Jadi misalnya dia langsung mepet gitu dan berhimpit gitu. Begini bentuknya. Kayak di gambar ini gitu. Nanti maksudnya gimana kamu bakal ngerti di next slide nih ya. Oke. Next. Nah, tadi udah aku jelasin konvergen apa, divergen apa, transform apa gitu. Jadi teman-teman udah harus ingat banget konvergen yang bertumbuk, yang saling mendekat, divergen saling menjauh, transform itu saling berpapasan atau saling berhimpit gitu ya. Nah, dari ketiga jenis lempeng tadi, pergerakan lempeng tadi, jenis pergerakan lempeng tadi itu menghasilkan beberapa kondisi yang teman-teman juga harus perlu ingat gitu, atau udah harus di luar kepala karena ini justru paling banyak keluar di soal-soal gitu. Jadi yang pertama, gerak konvergen dulu, yang tadi sering bertumbukan, itu punya subjenisnya. Jadi jadi gerak konvergen tadi yang saling bertumbukan itu punya subjenis gerakan yang lain. Ada 3 ini, ada kolisi, ada subduksi 1 dan subduksi 2. Ini yang dibedakan, cara membedakannya nanti ya. Aduh, ini 1, ini 2. Nah, aku jelasin dulu yang pertama, dari jenis pergerakan konvergen yang pertama, yang ada subjenis kolisi ini, itu menghasilkan sebuah kondisi, ketika kan konvergen itu kan pergerakan saling bertumbuk ya lempengnya. Apa sih lempeng apa yang bertumbuk gitu? Jadi yang bertumbuk itu lempeng benua dengan benua. Misalnya benua India bertabrakan atau bertumbuk dengan lempeng Asia, Rusia gitu. Nah, dari situ menghasilkan bentukan pegunungan non vulkanik. Nah, pegunungan vulkanik ini apa? Pegunungan vulkanik ini artinya pegunungan mati, pegunungan yang nggak punya magma gitu. Jadi contohnya teman-teman pasti tahu banget pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya kan nggak aktif kan, nggak melakukan erupsi gitu. Jadi dari pergerakan lempeng benua dan benua tadi, jadi mereka bertumbuk, lempeng benua dengan benua bertumbuk, lalu menghasilkan sebuah fenomena alam yakni pegunungan Himalaya gitu. Nah, pegunungan Himalaya ini pegunungannya tipenya non vulkanik gitu. Jadi nggak ada erupsi sama sekali. Nah, yang kedua itu adalah pertumbukan subduksi. Jadi, subduksi ini ketika lempeng benua sama lempeng samudra bertumbuk. Nah, apa yang dihasilkan gitu? Yang dihasilkan adalah busur benua atau continental arc. Nah, jadi ketika lempeng benua dengan lempeng samudra itu bertumbuk, itu membentuk busur benua. Nah, busur benua ini salah satu contohnya adalah kalian pasti tahu Ring of Fire Indonesia. Itu Indonesia kan ada Sumatera, Jawa, pokoknya Ring of Fire itu dari Sumatera, Aceh ya, dari Aceh sampai Jawa ke sana ke Filipina. Nah, dari situ itu adalah continental arc, itu busur benua yang mempunyai gunung api gitu. Jadi contohnya ada di Indonesia serangkaian gunung api di Sirkum Mediterania sampai Sirkum Pasifik itu masuknya ke pertemuan benua samudra dengan pertemuan lempeng benua dengan samudra, sorry. Jadi teman-teman kalau misalnya kenapa sih kok bisa ada rangkaian gunung api aktif lagi di Indonesia gitu kan?
Ya jawabannya ini karena adanya pergerakan lempeng subduksi yang mempertemukan lempeng benua dengan lempeng samudra gitu. Lempeng samudranya ini ya, samudra yang di bawah Indonesia tuh. Lempeng samudra India, Australia gitu. Lempeng benuanya itu. Nah, terus juga terbentuk palung. Nah, kenapa terbentuk palung? Jadi kalau misalnya aku jelasin ya, ada gambarnya guys. Jadi misalnya di sini deh, ketika lempeng itu bertemu, yang subduksi kedua ya, subduksi pertama ya, yang benua dengan samudra. Lempeng itu bertumbuk, kan ini kan beda ya, benua dengan samudra. Nah, kalau teman-teman ketahui ya, lempeng yang bertumbukan itu, kalau yang ini yang vulkanik ya, kalau ini vulkanik. Kenapa vulkanik? Karena menghasilkan rangkaian gunung api ya di sirkum Mediterania. Kalau yang atas kan non vulkanik, kalau yang bawah vulkanik gitu. Karena dia benua, tumbukan benua, lempeng benua dengan tumbukan lempengan samudra. Nah, ketika mereka bertumbuk, itu dia tuh agak ke bawah kalau lempeng yang samudra. Nih, misalnya ini. Kalau ini. Nih. Ini bisa teman-teman lihat kan? Ini lempeng benua misalnya. Ini lempeng samudra. Mereka bertumbuk, gitu, saling bertumbukan ke sisi yang sama. Terus ketika lempeng ini bertumbuk, ada magma kan? Nah, lempeng samudra itu lebih berat, teman-teman. Jadi ketika dia bertumbuk, lempeng samudra itu menunjam ke bawah. Nah, ketika menunjam ke bawah, magmanya itu naik. Nah, di sini tuh ada palung. Gitu. Di sini ada palung. Nah, itulah kenapa juga di sini kita bisa saling mengkorelasikan ya gitu. Ini juga bisa masuk ke intrusi magma gitu. Kenapa ada intrusi magma ya? Karena ini, karena adanya tumbukan dari gerak konvergen dan membentuk zona subduksi tadi. Terbentuknya palung, terbentuknya apa namanya tadi, di sirkum Mediterania ada rangkaian gunung api gitu. Jadi terbentuknya busur benua dan juga terbentuknya palung. Gunung api ya teman-teman harus ingat gitu, kalau yang kolisi itu benua dan benua non vulkanik, kalau yang benua dan samudra itu yang vulkanik, hasilnya tuh pasti gunung api gitu, aktif. Nah, yang kedua ada subduksi pertemuan lempeng samudra dengan lempeng samudra gitu. Nah, membentuk busur kepulauan, island arc, dan juga membentuk palung. Tapi yang menjadikan hal ini beda adalah kalau misalnya di zona subduksi yang pertemuan lempeng benua dengan samudra, itu batuannya itu dari hasil gunung api vulkanik ini ya, dua-duanya vulkanik, itu dia bersifatnya asam. Bersifat basa. Ini pembahasan yang lebih rinci lagi ya. Kalau misalnya yang di sini tetap vulkanik juga, karena teman-teman bisa lihat juga kan, di kepulauan Filipina itu banyak juga gunung-gunung aktif di sekitaran sirkum Pasifik, tapi batuannya itu bersifat asam. Nah, ini bakalan jadi pembahasan yang panjang, tapi teman-teman harus tahu dulu awalnya ini. Jadi, kenapa dia ini sama-sama hasilnya itu vulkanik, pegunungan gunung api yang aktif, tapi hasil bentukannya itu busur kepulauan kalau yang samudra. Kalau yang pertemuan lempeng benua dengan samudra itu bentuknya busur benua gitu, dan juga sama-sama terjadi membentuk palung gitu kan, karena dia ada zona subduksi yang menumpuk lalu dia menunjam ke bawah tadi. Nah, kalau dari sini udah fix nih, udah kelar. Nah, kita masuk ke jenis pergerakan lempeng yang kedua, ada divergen. Yang tadi ya, yang saling memisah gitu. Jadi ini kondisinya itu ada dua lempeng, entah lempeng benua sama benua, yang saling bergerak menjauh. Gitu. Apa hasil bentukannya? Yang tadi, hubungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge atau MOR. Kenapa bisa muncul
punggung samudra ini gitu. Jadi bukan kita doang yang punya punggung ya teman-teman. Jadi bumi kita juga punya punggung gitu. Jadi bentukannya itu dia melengkung juga kayak punggung. Kenapa? Karena ya itu lempeng benua itu saling menjauh. Jadi ya tengahnya itu nih tengahnya ini adalah punggung samudra gitu. Ini MOR. Itu adanya di Atlantik. Jadi kalau teman-teman bisa sering lihat soal Mid Atlantic Ridge itu dikarenakan pergerakan divergen yang lempengnya saling bergerak menjauh gitu teman-teman. Nah, contohnya ini ya, ada di punggung tengah Atlantik atau di lautan Atlantik sana gitu. Nah, yang ketiga ada pergerakan transform. Nah, kondisinya apa sih yang terjadi di pergerakan transform tadi gitu, yang lempengnya itu saling berpapasan, cuman say hello aja gitu. Jadi kondisinya dua lempeng saling berpapasan yang hasilnya bakalan membentuk zona sesar atau patahan. Nah, ini sering banget aku lihat di soal-soal tryout kalau jenis pergerakan lempeng transform ini paling banyak juga diperdebatkan gitu sama teman-teman ambisers. Contohnya adalah patahan semangko yang ada di Sumatera Barat. Dan yang paling terkenal juga patahan San Andreas ya, sampai ada filmnya gitu. Kenapa bisa terjadi patahan? Kenapa bisa terjadi sesar di situ? Sesar itu sama aja ya kayak patahan gitu. Nah, jadi ketika dua lempeng itu saling berpapasan kayak gini, saling berpapasan, dia kan nggak nyatu ya, jadi kayak seret gitu. Pasti itu patah dong gitu. Pasti yang sebagian ini ke sana, yang ini ke sini, ini dia ada sedikit pergeseran gitu. Jadi ada yang patah gitu. Kalau teman-teman pernah melihat deh ya, pernah melihat ngarai Sianok di Sumatera sana sama patahan semangkoknya itu bentuknya dia kayak patah gitu. Patah gini panjang gitu. Kalau patahan San Andreas itu panjang sampai 1013 km gitu, panjang banget. Dan itu dikarenakan lempengnya itu yang saling berpapasan gitu kan. Jadi teman-teman ya gampang lah ya kenapa bisa terjadi patahan kayak gitu, karena ya adanya pergerakan lempeng yang saling berpapasan gitu. Nih, aku udah ini ya, udah kasih contohnya di sini. Patahan semangko ini karena aktivitas tektonik lempeng transform tadi gitu. Jadi kalau misalnya ini teman-teman bisa recognize lah ya. Ini adalah bagian ini tuh lempeng Indo-Australia kan, India Australia. Terus di sana di sebelah sana itu juga ada Eurasia. Nah, kedua lempeng ini saling bergesek menghasilkan ini yang di kuning-kuning ini. Ini patahan gitu. Jadi di sekitar area Aceh sampai Lampung, bukan Lampung sih, kemarin disebutnya. Pokoknya nggak sampai bawah Sumatera banget sih, cuman sebagian Sumatera gitu. Dia patah gitu, ada sesar gitu di situ. Jadi di sini terbentuklah pegunungan Bukit Barisan. Nah, kalau di Sumbar itu kan terkenal kan pegunungan Bukit Barisan gitu. Nah, itu ya karena adanya pergerakan lempeng transform gitu. Nah, jadi teman-teman harus ngeh juga keberadaan kita gitu. Maksudnya kayak Indonesia tuh ya ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia. Ya pasti banget menyebabkan gempa, pergeseran, bahkan pembentukan pegunungan baru bisa aja gitu. Dan yang gempa kemarin yang kita rasain itu juga karena aktivitas lempeng ini gitu. Jadi adanya perhimpitan lempeng itu bakalan pasti menyebabkan gempa gitu. Jadi setiap pergeseran lempeng tektonik ini adalah bisa aja menghasilkan gempa dan juga menghasilkan erupsi gitu, intrusi magma dan ekstrusi magma gitu. Dari sini
Iya, iya maksud aku, iya iya aku tuh gini loh, ada yang belum nangkep ya. Jadi aku tadi menjelaskan untuk Via yang direct message. Maaf, aku sebutin, tapi emang iya pegunungan Bukit Barisan itu terjadi karena pergerakan lempeng yang saling berpawasan atau transform. Jadi aku udah selesai bahas konvergen tadi gitu. Jadi kalau konvergen itu gampangnya ada yang membentuk pegunungan tapi tidak aktif kayak pegunungan Himalaya. Terus juga ada yang membentuk rangkaian ring of fire gunung api di sirkum Mediterania sama sampai sirkum Pasifiknya, pokoknya Indonesia bagian Sumatera ke atas gitu kan. Nah itu maksudnya, jadi aku udah selesai bahas konvergen gitu. Jadi kalau Via bingung, misalnya aku ulang lagi, konvergen itu pergerakan lempeng yang saling menunjam, dan itu ada 3 gerakan lagi, ada kolisi, subduksi, dan subduksi 1 dan subduksi 2, itu dibedakannya cuman lempengnya. Apa sih lempeng apa yang tertabrak? Lempeng apa yang menunjam? Gitu. Yang pertama, kolisi lempeng benua dengan benua, yang menghasilkan pegunungan non-vulkanik. Yang kedua, ada subduksi lempeng benua dengan samudra. Itu membentuk busur benua, dan juga membentuk palung, yang hasilnya itu ring of fire di sirkum Mediterania sampai sirkum Pasifik. Terus yang ketiga ada subduksi pertemuan lempeng samudra dengan samudra. Itu membentuk busur kepulauan sama palung yang ada di sirkum Pasifik, di Laut Halmahera, di sampai ke bagian kepulauan Filipina itu. Gitu. Jadi udah selesai aku bahas konvergen, lalu ke divergen, saling berjauh, membentuk punggung tengah samudra atau mid oceanic ridge yang ada di Atlantik. Terus yang terakhir adalah transform yang membentuk zona sesar atau patahan yang ada di Sumatera gitu, yang membentuk pegunungan Bukit Barisan karena dia lempengnya itu saling berpapasan gitu. Gitu. Oke, udah jelas belum nih? Oke. Busur benua sama busur kepulauan itu maksudnya gimana? Oke, jadi aku jelasin lagi. Ketika pergerakan lempeng yang saling menunjam, yang pertama ada lempeng benua dan samudra. Itu masuk subduksi pertama, yang ini. Dia membentuk busur benua atau continental arc. Kenapa? Kenapa dia membentuk busur benua? Karena lempeng yang ketemu itu lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, 2 lempeng itu berbeda, teman-teman. Jadi ketika mereka bertumbuk atau saling ketemu, yang paling berat itu lempeng samudra. Jadi dia menunjam ke bawah lempeng samudranya. Bentuknya gini. Nah, di sini ada magma. Jadi dia naik. Magmanya intrusi. Intrusi magma. Magmanya naik. Nah, itu kenapa ada, makanya itu menjawab kenapa ada serangkaian gunung api dari Sumatera ujung sampai ke sirkum Pasifik. Karena itu, karena dia lempeng benua yang tertunjam gitu, lempeng benua kita gitu. Benua kita sama samudra gitu, lempeng samudra. Bertumbuklah dia menghasilkan busur benua yang juga terbentuk palung gitu. Pasti ada palung kalau misalnya bertumbuk ya. Dan itu menghasilkan ini, serangkaian gunung api yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau busur kepulauan apa bedanya? Bedanya cuma yang tadi aku jelasin di batuan. Ini sorry ya, batuan. Batuan yang dihasilkan itu sifatnya, jadi ini bakalan masuk ke mitigasi bencana sebenarnya. Cuman aku jelasin aja dari awal kenapa terbentuk busur benua, yaitu hasilnya karena gunung api. Karena lempeng yang ketemu juga beda, lempeng benua sama samudra. Kalau yang subduksi kedua, lempeng yang ketemu sama-sama samudra, membentuk busur kepulauan gitu. Jadi lempeng benuanya udah ketemu sama samudra, lempeng samudra sama samudra lagi yang ketemu gitu. Jadi yang ada di sirkum Pasifik sana, di sebelah timur Indonesia kayak Laut Halmahera sampai ke kepulauan Filipina itu ada gunungnya kan, gunung api aktif juga, tapi batuan yang dihasilkan itu bersifat asam gitu. Bedanya cuma itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu pertemuan lempeng apa sih, misalnya disajikan peta kayak gini.
Nah, teman-teman harus bisa lihat, misalnya di sini kan ada laut Jepang, terus di sini ada di sini ada lempeng India Australia gitu. Nanti di sebelah sini tuh Serikun Pasifik itu ada lempeng juga gitu. Nih, banyak kan gitu. Di sini juga ada palung nih, palung Jepang, palung Mariana kan. Ini di sekitar Kepulauan Filipina juga, bukan Filipina, pokoknya jauh lah ya. Pokoknya ada palung Mariana karena itu dia itu saling bertumbukan lempeng samudra dengan samudranya, jadi berbentuk palung gitu. Itu. Jadi adanya juga gunung api laut itu yang kayak di Tonga ya akhir-akhir ini, itu kan gunung api laut ya. Itu kenapa? Kan Tonga itu kan di sekitar Selandia Baru sana kan. Yaitu karena ini ada pertemuan lempeng samudra dengan samudra, itu dia busur kepulauan teman-teman. Jadi gunung api laut yang paling bahaya ya kalau udah erupsi itu dia adanya di busur kepulauan gitu. Jadi batuan-batuan yang tererupsi gitu itu sifatnya asam gitu. Dan dia itu bisa ada gunung api laut karena pertemuan lempeng samudra dengan samudra gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kalau bisa aku lanjut ya biar mempersingkat waktu. Oke. Biar nggak mind blowing banget, jadi teman-teman harus ingat lagi sekali lagi biar nggak terlalu pusing banget. Apa ya? Aku udah bentuk ini. Aduh, kecoret. Aku udah bentuk pakai kotak ini ya, table. Jadi nggak terlalu pusing biar teman-teman kalau misalnya baca pusing kan gitu. Jadi udah aku bikinin tabel gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa akses ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mega. Oke. Pasti kalau misalnya geo terus ketemu batuan pasti kan kayak males banget, aduh batuan sampai di sini saja bilang kayak geografi itu bukan cuman batuan aja sampai digituin kan. Sebenarnya batu susah banget guys, terus kayak buat sekelas UTBK sama SIMAK tuh nggak perlu yang kayak dihafalin banget semuanya sampai dari A sampai Z kalian hafalin semua, itu nggak usah, yang penting kalian tuh paham aja gitu. Nah buat siklus batuan ini sendiri kan ini dari magma ya, ini dari batolit. Terus kalau misalnya dia ke diaterma, terus dia misalnya ke sini ke lakolit, itu tuh terus dia membeku di situ, itu namanya batuan beku. Namanya juga membeku kan, ya udah batuan beku gitu kan. Terus misalnya dia keluar lagi nih, dia keluar lagi sampai luar, terus dia membeku lagi di situ, ya udah batuan beku lagi. Tapi yang ini namanya batuan beku dalam, ya ini batuan beku luar gitu kan. Terus kalau misalnya dia udah di luar nih, kan di sini batu nih. Terus di sini ada matahari, ada hujan gitu-gitu kan. Terus dia ke bawah ke erosi gitu-gitu. Nah, lama-lama dia itu jadi batuan sedimentasi kayak gitu guys, simpelnya. Terus kalau misalnya dia udah jadi batuan sedimentasi, udah di sini-sini nih, terus dia turun karena tekanan gitu-gitu. Terus dia kekubur, ya udah dia jadi batuan metamorf. Kalau misalnya dia kena suhu yang tinggi, dia jadi batuan metamorf juga. Tapi nanti ada lagi jenisnya yang bakalan kita bahas. Terus kalau misalnya dia terus turun sampai kena magma, dia bakalan melebur terus balik lagi jadi magma. Terus ya udah dia lanjut lagi ke atas. Nah, itu namanya siklus batuan. Simpel kan, guys? Boleh lanjut? Nah, batuan beku. Batuan beku ini juga gampang karena cuman ini doang guys, kayak batuan beku dalam, korok, luar. Yang kalian perlu pahamin, ya udah ininya aja, nggak usah yang kayak semuanya kalian apalin.
kuncinya biar inget-inget itu ya kalian sering-sering ngeliatin soal sih. Jadi bakalan kayak ketemu kayak, oh iya gue ketemu terus nih granit itu batuan beku dalam gitu. Terus oh gue ketemu terus nih andesit. Pasti kalian bakalan kayak gitu kalau misalnya kalian sering latihan soal. Karena aku pun dapat skor 1000 di UTBK kemarin, nggak aku apalin banget semuanya. Aku benar-benar kayak latihan soal doang guys gitu. Oke, batuan beku kan tadi udah aku jelasin ya. Nih di batolit ini, kalau misalnya dia membeku jadi dapur magma, ya udah dia berarti namanya batuan beku dalam. Terus kalau misalnya dia naik-naik ke sini, terus dia ke lakolit atau ke sil atau ke gang, itu dia bisa dibilang batuan korok atau batuan gang. Yang tempat membekunya itu di lapisan litosfer. Terus kalau misalnya dia membekunya di luar nih, itu dia namanya batuan beku luar. Buat perbedaannya ya udah jelas banget pasti kan. Kalau misalnya dia di dalam magma pasti bakalan sangat lama banget gak sih buat membeku. Terus kalau misalnya kalau dia di tengah-tengah sini nih, kayaknya ya udah bisa dipikirin kan, kayak pasti sedang-sedang aja nggak sih. Tapi kalau misalnya di luar kan dia langsung ketemu sama suhu luar ya, pasti lebih cepat daripada yang di dalam gitu. Terus buat kristalnya nih, kristalnya juga sama. Kalau misalnya dia membekunya lama, kan dia kayak sempurna gitu kan prosesnya, kayak pelan-pelan dipoles, pelan-pelan. Nah, itu tuh dia batuan kristalnya jadi besar sempurna atau holokristalin. Nah, kalau misalnya di luar dia batuan kristalnya tuh jadi kecil gitu karena kayak langsung membeku kan. Kalau misalnya tengah-tengah bisa dibayangin juga ya udah campuran gitu. Terus buat contoh ini cuman kayak contoh sekilas aja, kalian nggak perlu ngapalin, kayak cuman dilihat-lihat aja, dibaca-baca terus kalian latihan soal gitu. Boleh next, Lia. Oke, batuan sedimen. Nah, kan tadi dia udah jadi batuan beku ya, terus dia kena pelapukan, kena erosi, terus dia kena pemindahan deposisi juga. Nah, di sini itu namanya batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbagi jadi cara terbentuknya, tenaga pengangkutnya, tempat pengendapannya. Sebenarnya batuan-batuan lain juga banyak banget jenisnya, tapi menurut aku selama aku latihan soal gitu kayak ini suka disebutin gitu sih guys, jadi aku masukin aja. Next. Oke, yang pertama dari cara terbentuknya. Nah, di sini juga jelas banget sih kalau misalnya dari nama-namanya organik, biologis, pasti dia dari ini kan, dari organisme. Terus kalau misal fisik, plastik, mekanik, itu pasti kayak sesuatu yang kayak fisika-fisika gitu kan, yang kayak nggak berubah pokoknya. Kalau kimiawi, ya udah berarti dia yang kimia-kimia gitu. Nah, kalau misalnya batuan sedimen organik atau biologis itu dia dibentuk dan diendapkan oleh organisme kayak karang, bangkai binatang, terus juga sisa-sisa humus. Contohnya ini si gamping atau kapur. Dia itu kena bantuan dari organisme laut gitu guys. Terus kalau misalnya yang batuan sedimen fisik itu tuh dia saat mengendap susunan kimianya tuh nggak berubah. Jadi kalau misalnya dia pergi gitu kan, dia jalan-jalan gitu, terus batu A, ya udah dia tetap jadi batu A, tapi mungkin bentuknya jadi lebih kecil-kecil gitu-gitu. Tapi dia tetap batu A gitu. Nah, itu berarti namanya batuan sedimen fisik. Contohnya ini ada breksik sama konglomerat. Di soal juga lumayan sering sih keluar si breksik sama konglomerat ini. Yang beda ini itu cuman kalau konglomerat ini kan lebih bulat gitu kan. Kalau breksik itu lebih tajam gitu doang sih, guys. Terus batuan sedimen kimiawi. Dari namanya ya udah kan berarti dia ada proses kimiawi nih. Berarti kayak susunan kimia batuannya itu berubah gitu. Contohnya kayak di gua quartz ini. Kan dia awalnya dari kapur kan, terus karena ada air itu dia jadi larut. Nah, karena larut itu kan pasti dia kayak ada pori-pori kan, kayak masuk. Nah, dia jadi stalaktit. Kalau ngeliatnya stalaktit gitu, guys. Nah, biasanya stalaktit ini tuh kayak ngeluarin air karena dia ada pori-pori kan. Jadi karena dia ngeluarin air kayak gini-gini, ngeluarin air, dia jadi bikin sedimen baru nih di sini namanya stalagmit gitu. Boleh next. Oke, dari tenaga pengangkutnya, ini juga gampang banget dan kalian nggak perlu sampai ngapalin itu banget, kayak sering-sering latihan soal aja, yang penting kalian paham. Nah, ini ada batuan sedimen akuatis.
ya udah aquatis jelas banget gak sih dari namanya, oleh air. Terus kalau aeris atau aeolis itu berarti oleh angin. Terus glacial oleh glacier, marin oleh air laut. Buat contoh-contohnya, batuan sedimen akuatis itu konglomerat sama breksi. Itu juga kalian bakalan sering nemu nih konglomerat sama breksi kayak di fluvial gitu-gitu. Jadi kayak kalian kalau belajar tuh jangan dikotak-kotakin. Jadi kalian cari kayak irisan-irisan dari konglomerat sama breksi itu ada di mana aja sih biar kalian tuh lebih gampang buat belajar. Terus kalau misalnya Iris kan oleh angin ya, ini sering banget juga keluar tanah los sama tanah tuh. Bisa dilihat kan tanah los itu debu gurun pasir yang diendapkan daerah stepa. Terus kalau tuh itu cuman debu letusan gunung berapi sih yang kayak terbang-terbang gitu guys. Terus kalau misalnya glasial ini kayak morena, dia tuh semacam kerikil pasir dan lumpur yang menumpuk di ujung gletser. Kalau marin, ini nggak perlu diapalin banget sih guys, tapi pasti kalian kayak ngelihat ini kayak batu karang, kalau yang gips pasti dijelaskan kalau misalnya itu dari laut, itu batuan sedimen laut gitu. Batuan sedimen, ya. Oke, terus berdasarkan tempat pengendapannya. Nah, ini yang aku maksud nih guys, dia keluar lagi kan konglomerat breksi. Ya karena emang dia tuh ada irisannya gitu dari semua materi. Jadi cukup worth it sih buat diingat-ingat kalau misalnya dia tuh batuan sedimen apa aja. Nah, buat berdasarkan tempat pengendapannya, ini ada batuan sedimen aluvial, teritis, glasial, marin, limnis, paludal. Ini orang yang suka kebalik nih, suka di sini nih. Biasanya tuh kayak limnis sama paludal tuh digabungin, padahal dia beda guys. Kalau limnis itu di rawa, kalau paludal itu di danau. Buat contoh-contohnya, ini ya mirip-mirip kayak tadi kan, tambahannya cuma si batuan sedimen limnis sama paludal aja nih. Kalau misalnya itu, salah satu contohnya itu gambut, yaitu berupa sisa-sisa humus yang membusuk itu guys. Oke, boleh lanjut. Oke, kita ke batuan metamorf. Tadi kan udah kan sedimentasi yang terus turun, terus juga kena suhu. Nah, dia jadi batuan metamorf. Oke, boleh lanjut. Nah, batuan metamorf ini kebagi sebenarnya banyak banget guys. Aku tuh belajar kayak bener-bener pas aku belajar tuh kayak banyak banget jenis-jenis batuan metamorf. Tapi yang keluar tuh ya cuman gini-gini doang. Jadi kalian gak usah yang kemana-mana banget karena mayoritas emang keluarnya ini aja gitu. Jadi yang perlu kalian ingat itu ada batuan kontak atau thermal, batuan dinamo atau dinamik, terus ada pneumatolitik. Biasanya tuh kadang suka disebut juga sih dinamo thermal. Kalau thermal kan jelas ya, dia kan dari suhu. Berarti ya udah suhu. Terus contohnya ini pasti kalian udah nggak asing kan, batu marmer atau pualam, terus juga intan. Itu tuh dia batuan metamorf thermal. Terus yang dinamodinamik itu tuh dia contohnya batu sabak, batu tulis, batu bara. Dia disebabkan oleh tekanan. Terus kalau pneumatolitik, pasti kalian bakalan bingung, tapi kalian jangan bingung-bingung banget. Pokoknya kalian cuman perlu ingat-ingat dasar ini aja. Jadi dia tuh nggak cuman suhu sama tekanan guys, tapi dia tuh ada unsur-unsur dari zat lain juga yang bakalan beda-beda. Jadi kayak topas sama tembaga nih tambahan unsur lainnya tuh beda-beda gitu. Tapi kalian nggak perlu sampai sedetail itu, cukup pahamin aja kalau misalnya ini batuan dinamo thermal gitu. Jadi kalau misal batuan metamorf ini terus ditingkatin ya suhu sama tekanannya, terus sampai dia lama-lama deket magma, itu dia bakalan balik lagi ke magma dan terjadi siklus batuan kayak yang aku bilang tadi. Oke, boleh lanjut. Oke, balik ke Lia berarti. Oke, tadi udah dijelasin banyak juga batu-batuan yang teman-teman juga udah pasti masih kayak bingung gitu kan, kayak banyak banget nih batu gitu kan. Tapi tadi Kak Mega udah lingkupin satu yang paling sering keluar apa aja gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tenaga nih. Kalau bahas litosfer pasti bahas tenaga. Ada dua, tenaga endogen dan juga tenaga eksogen.
Nah, tenaga endogen paling ya pasti ingat lah teman-teman, tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi, sifatnya itu destruktif, sifatnya itu konstruktif, sorry. Nah, itu meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dan kita bakal bahas tiga-tiganya di tenaga endogen kali ini. Nah, kalau tenaga endogen yang pertama itu ada tektonisme kan. Nah, tektonisme ini itu dia bentuknya ada bentuknya lagi nih. Sorry. Nah, dia itu ada bentuknya. Yang pertama itu tenaga endogen ektektonik yang heterogenesa. Pasti teman-teman udah sering banget dengar heterogenesa gitu. Jadi apa sih heterogenesa gitu? Heterogenesa itu merupakan gerak pengangkatan dan juga penurunan kulit bumi gitu. Ya, ada yang jawab, ada yang chat lambat ya. Jadi itu adalah salah satu unsur heterogenesa juga. Jadi pertama kita harus tahu dulu gerak pengangkatan dan penurunan tanpa adanya lipatan dan patahan gitu. Jadi yang heterogenesa ini itu dia hasilnya itu bukan bentuk patahan sama lipatan ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu pastinya berlangsung lambat, waktunya lama, dan juga mencakup wilayah yang luas. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pikir lagi nih, kenapa sih kok bisa heterogenesa itu gerakannya itu berlangsung lambat, waktunya lama, apa sih yang dihasilkan gitu. Nah, pasti teman-teman bisa mikir nih, apa sih yang dihasilkan sama heterogenesa, gerak heterogenesa ini, yang pastinya memakan waktu yang cukup lama. Kedua, gimana nih, betul apa enggak? Oke, jadi heterogenesa itu ada dua juga ya teman-teman. Ada heterogenesa positif dan negatif. Jadi gampangnya adalah ketika positif itu pasti gerak gerak benuanya buminya ini tuh turun, daratannya turun. Jadi sama aja kayak kalau aku tuh gampangnya itu nganggap gerakan positif ini, heterogenesa positif itu searah gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ke bawah kan? Nah, ketika heterogenesa positif itu artinya gerak searah gravitasi bumi, yakni daratannya turun gitu. Jadi kalau misalnya di pantai ini dilihat, misalnya daratannya turun, permukaan laut seolah-olah naik. Nah, yang sering jadi balik kayak gitu. Teman-teman tuh pasti ngingatnya kebalik kayak permukaannya naik, permukaan lautnya naik, daratannya turun. Jadi sebenarnya yang dibaca duluan itu adalah gerak daratannya gitu. Daratannya itu turun searah gravitasi bumi gitu. Itu yang heterogenesa positif. Kalau yang gerak heterogenesa negatif itu tidak searah gravitasi bumi karena dia naik. Nah, gerak naik ke daratan sehingga permukaan laut seolah-olah turun gitu. Jadi yang dilihat itu gerak daratannya dulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu searah gravitasi bumi alias turun, pasti udah kalau gravitasi bumi itu pasti udah jatuh ke bawah gitu kan. Udah dari TK kali ya tahu. Nah, jadi heterogenesa negatif itu sebaliknya. Jadi dia ke atas naiknya. Gitu. Jadi contoh yang teman-teman sering lihat kalau misalnya teman-teman main ke laut-laut gede gitu kayak di Maluku ya, itu banyak daratan-daratan yang seolah-olah tuh mereka tuh punya pantai berteras. Maksudnya karena permukaannya itu permukaan laut tuh seolah-olah turun kan, jadi dia punya garis-garis pantai itu kayak teras gitu. Jadi berteras. Jadi daratannya itu naik, sementara permukaannya turun gitu. Gitu. Iya apa tuh Belinda? Nanya apa tuh? White. Oke. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, langsung aja ya biar nggak lupa nih. Atau kecepatan atau suaranya nggak jelas. Boleh langsung di chat aja atau di unmic. Nanti ada soal. Kalau
masih sempat waktunya, kita bakalan kasih soal juga. Gitu. Kenapa benua Afrika di peta umum lebih kecil dibanding Greenland, padahal kenyataannya kebaikannya? Waduh, ini agak sedikit ini ya sama materi. Nanti aku jelasin nanti ya, pas habis aku jelasin materi. Kita tahan dulu. Oke. Oke. Jadi setelah teman-teman udah tahu tektonisme yang pertama itu ada perigonesa, yang bukan merupakan pergerakan yang menghasilkan lipatan atau patahan, karena dia itu menghasilkan kayak pantai berteras, terus bukan lipatan sama patahan ya. Kalau yang kedua itu adanya gerak orogenesa. Nah, ini gerak tekanan horizontal atau vertikal pada kulit bumi yang menyebabkan dislokasi atau perubahan letak permukaan bumi. Nah, ini pembentukan pegunungan itu dengan adanya gerak orogenesa ini. Jadi ini nyambung juga sama gerak lempeng tadi gitu. Kira-kira lempeng apa nih yang membentuk suatu lipatan dan patahan? Gitu. Nah, jawabannya lempeng, pergerakan lempeng transform. Ini ada kaitannya dengan lempeng ya. Lempeng yang transform. Dia itu berpapasan gitu kan. Nah, itu menyebabkan patahan dan lipatan gitu. Jadi teman-teman harus bisa connecting the dots ya. Jadi kalau misalnya dibolak-balikin pertanyaannya itu pasti bisa jawabnya gitu. Nah, pasti ciri-cirinya ini berlangsung cepat, waktunya juga singkat, dan juga mencakup wilayah lebih sempit. Nah, menghasilkan lipatan nih, atau folding. Jadi, ketika tekanan horizontal dari arah yang berlawanan pada kulit bumi yang elastis ya, jadi menghasilkan melengkung gitu. Jadi kayak kalau teman-teman bisa, nanti ada sih gambar ya, teman-teman bisa lihat nanti di gambar, nanti dia membentuk lengkungan melipat-lipat gitu. Dan juga yang kedua, menghasilkan patahan atau sesar tadi. Jadi gerakan horizontal dan vertikal tadi pada kulit bumi yang tidak elastis ya, tapi yang ini. Jadi gerakannya itu kuat banget, tabrakan lempeng itu kuat banget, dan juga berlangsungnya cepat kan, gitu. Ini menyebabkan adanya patahan. Dan juga pembentukan pegunungan kan, tadi ada pegunungan Bukit Barisan gitu di Sumatera. Nah, yang tadi gambar tadi nih, ini adalah gambar lipatan yang terjadi gitu. Nah, di sini yang pertama itu misalnya ada kulit bumi. Bentar aku lihat. Nah, yang sini ada kulit bumi. Nah, ini tonjolan-tonjolannya yang ketika terjadi gerak orogenesa tadi, mau horizontal kayak mau vertikal kayak, dia pasti membentuk tonjolan kulit ini. Lengkungan awal ya. Nah, juga setelah itu dia bakalan berlanjut nih ke gerakan yang kayak lipatan yang kayak gini, lebih punya cekungan ya. Di sini ada cekungannya. Nah, terus berikutnya itu bakalan ada puncak nih. Pasti kalau setiap lengkungan itu ada yang namanya puncak, ada yang namanya lembah ya, lembah lipatan itu. Jadi di atas ini adalah puncak lipatan. Ini puncak lipatan, antiklinal itu puncak lipatan. Kalau yang bawah itu, sinklinal itu, ya namanya juga sink ya. Sink itu kan kayak tenggelam. Jadi dia itu lembah lipatan. Gitu. Ada puncak lipatan, lembah lipatan. Nah, dan selebihnya ada antiklonorium dan sinklonorium itu maksudnya adalah ya, ketika lipatan-lipatan itu terjadi secara terus-menerus, jadi dia bersatu. Gitu. Jadi puncak lipatannya ada banyak, terus juga lembah lipatan itu juga ada banyak. Gitu. Nah, di sini juga gambaran lebih jelasnya ketika ada lipatan tegak seperti ini, terus ada lipatan miring. Lihat ininya ya teman-teman.
Terus juga ada lipatan gantung, terus lipatan isoklinal yang banyak ini, terus lipatan rebah, dan juga lipatan rebah berpindah menjadi sesar. Jadi dia lipatan tapi pindah gitu karena udah ngelipet banget ya, patah akhirnya gitu. Oke. Nah, kalau yang patahan, kita bisa lihat di sini ada yang sering banget disebutin itu horse dan graben. Nah, kalau teman-teman suka lupa kenapa suka lupa horse itu yang apa, graben itu yang apa gitu. Aku sih bedanya gini, kalau misalnya horse itu yang atas karena depannya H. Jadi height gitu. Height itu kan tinggi, jadi berarti di atas gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar kayak gini, disuruh tentuin yang horse yang mana, yang graben yang mana, ya teman-teman ingat aja horse itu H depannya height, berarti horse itu yang atas, terus graben itu yang bawah gitu. Dan patahan-patahan itu juga membentuk beberapa macam patahan ya, kayak normal fault, terus ada truss fault. Dia pergerakan patahannya itu beda gitu. Misalnya ini yang ke sana, ini patahan yang graben ya, graben ini ya ke bawah, ini horse, terus ini horse, ini graben, terus ini saling fault ya, strike fault, saling berpapasan gitu ke arah yang berlawanan. Terus kalau yang oblik itu yang dia agak memisah gitu. Jadi horse sama graben itu misah. Apa nih? Ada yang di chat. Oh, oke. Boleh. Thank you banget. Oke, nanti kita lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, yang kedua ini ada vulkanisme. Nah, vulkanisme ini sering banget kan kita dengar berita-berita tentang erupsi yang terjadi di wilayah kita gitu ya. Karena itu udah dikasih sama Tuhan gitu. Kenapa kita ada di sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, karena rangkaian gunung aktif, gunung api aktif di Indonesia gitu. Nah, yang perlu diketahui tentang vulkanisme mah ya, paling kita belajar intrusi magma sama ekstrusi magma nih. Jadi kalau misalnya teman-teman masih wondering kenapa sih ada intrusi magma gitu. Nah, itu karena patahan juga teman-teman. Jadi ketika tadi yang patahan konvergen, yang pertemuan lempeng konvergen, jadi yang aku bilang tadi kan, lempeng konvergen yang menghasilkan gunung api aktif atau vulkanik, itu konvergen yang subduksi kan. Kalau kolisi yang non vulkanik, kalau subduksi yang vulkanik. Nah, ketika mereka lempeng konvergen itu lempeng benua dengan samudra itu menunjam, ini konvergen ya, ini kita lagi bahas tentang gerak konvergen, saling menunjam, lempeng samudranya itu kan lebih berat kan, lalu dia menunjam ke bawah. Nah, di situ ada zona subduksi gitu. Nah, dari situ magma yang di bawahnya itu dia tuh intrusi gitu. Dia tuh ada gambarnya gak sih? Pokoknya tuh dia terintrusi. Intrusi itu naik ke atas magmanya, dan jadilah intrusi magma gitu. Dan dari situ juga nyambung ke gempa vulkanik gitu. Gempa vulkanik ya itu karena misalnya aja intrusi magma atau magma yang naik itu bergetar kan. Kalau magma itu kan panas ya. Jadi ketika dia naik ke lapisan kerak atau porok-porok gunung itu dia bergetar tuh. Nah, itu bisa menyebabkan gempa vulkanik gitu. Nah, ini udah masuk gempa lagi nih pembahasannya, seisme udah nyambung kan. Jadi setiap bab itu pasti nyambung gitu. Nah, yang tadi nih balik ke intrusi magma, kenapa bisa terjadi intrusi magma? Karena tadi ada penunjaman
lempeng benua dengan lempeng samudra. Lempeng samudra lebih berat. Nah, lebih berat dia menunjuk ke bawah, ada zona subduksi dan magma itu naik di zona rekahan itu. Naik menjadi intrusi magma ke lapisan paling atas gitu, ke dapur magmanya. Nah, jadi dari magma yang menyusup tadi, magma yang menyusup ke lapisan litosfer tadi, itu bakalan ada bentukannya nih. Ada batolit, ada lakolit, ada steel, ada apofisa, dan diaterma. Kalau lebih jelasnya itu bakalan digambar ya. Jadi kalau batolit itu batuan beku yang masih di dapur magma gitu, karena dia awalan kan. Jadi ketika naik udah sampai dapur magma, ya udah jadi batuan di situ. Dan lakolit ada batuan beku yang udah mulai cembung gitu. Jadi dia karena dia mau naik ya, karena aktivitas magma tadi naik terus dia bentuknya jadi cembung karena mengikuti wadahnya gitu, wadah dapur magma yang korok-korok tadi itu bentuknya cembung, masuk ke situ, terus ada seal, batuan bekunya pipih gitu, jadi dia ya saling pokoknya itu dia kayak hidup aja, pokoknya dia nyempil gitu, nyempil mengikuti wadahnya gitu. Ketika seal batuan bekunya pipih, terus di gang atau di dikes itu dia dikes di gang itu batuan bekunya itu memotong karena wadah di dalam gunung itu tuh bentuknya tuh nggak vertikal doang gitu, jadi kayak ada horizontal, ada vertikal gitu. Jadi dia bisa memotong lapisan atmosfernya gitu karena panas juga kan. Dan juga ada apofisa, itu dia cabang dari gang tadi yang bakalan lanjut ke diaterma, itu ke pipanya gitu. Jadi dia semakin dari bawah ke atas gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa bayangin ya, kita lihat dulu deh di sini. Ada gambarnya gitu. Nah, tadi kan ini ada apofisa, terus ini tuh dapur magma ya. Ini dapur magma, dia pasti magmanya itu intrusi kan, naik gitu. Dia mencari-cari ruang nih. Ini kan horizontal ya bentuknya. Horizontal terus ada vertikal, horizontal terus ada vertikal. Ini ada gang-gangnya gitu. Jadi teman-teman bisa fokusin lagi ke gambarnya ini gitu. Jadi ketika batolit tadi yang ada di sini ada batolit nih, dapur magma, batuan beku, terus dia masuk ke lakolit nih, lakolit yang ini. Lakolit itu batuannya bentuknya cembung. Ketika masuk udah ke sini cembung. Nah, dari sini kita ke seal, ke pink sini. Jadi ada di lakolit tadi yang bentuknya cembung ke seal magmanya. Dia bentuknya pipih nih. Bentuknya cembung. Ini pipih, agak sedikit pipih karena dia masuk ke penyusupan magma ini di sini. Nah, terus dia masuk ke gang. Gang ini atau di sini nih, ini tuh gang nih. Jadi yang garis-garis hitam ini tuh gang. Gitu. Jadi batuannya tuh masuk ke sel tadi gitu. Sorry, batunya habis. Oke, lanjut. Nah, terus ada apofisa, itu cabang dari gang. Ketika gang ini ada gang, terus dia bercabang-cabang ini membentuk apofisa. Lalu dia ke atas deh, ke diaterma, pipa-pipanya. Itu pipa-pipa kecil itu namanya diaterma. Gitu. Nah, ketika udah intrusi magma, pasti dia ekstrusi dong. Intrusi kan ini dalam ya. Ini dalam. Di dalam. Kalau ekstrusi magma, itu X itu di luar. Nah, ketika di luar, apa yang terjadi? Gitu. Ketika magmanya udah sampai ke permukaan, karena tekanan dari bawahnya juga besar, jadi hasilnya itu berupa ekstrusi atau erupsi. Erupsi ya udah ledakan gitu. Jadi ada dua tipe.
yang perlu teman-teman ketahui itu ada erupsi eksplosif, itu ledakan. Dia menyemburkan material padat dan cair. Jadi ada juga tipe-tipe gunung di Indonesia yang erupsinya itu eksplosif gitu. Ada juga yang efusif, yakni bentukan hasil dari erupsi tadi itu bentuknya lelehan, terus juga menyemburkannya material cair. Gitu. Oke, kita fokus dulu ke sini ya. Bahas petanya nanti nih. Kak, materialan tadi yang disebutin tadi ada efusif dan eksplosif. Kalau efusif tadi kan ada lelehan, terus ada menyemburkan material cair kan. Nah, dari hasil material erupsi efusif tadi, itu punya hasil yang lain nih gitu. Ada eflata, yaitu benda padat, kayak bom itu maksudnya kayak bukan gunung api menghasilkan bom ya, jadi kayak suatu ledakan bom atau batu besar yang keluar dari dapur magma gitu yang udah naik ke atas dari intrusi. Terus ada juga bentuknya lapili, itu batu-batuan kecil kayak kerikil, pasir, debu itu pasti kan. Terus juga ada batu apung. Terus jenis dari eflata tadi juga ada eflata autogen yang bentuknya piroklastik dari kawah gunung api, terus juga ada alogen dari yang sekitar kawahnya aja. Gitu. Nah, terus ada yang eflata dari magma yang jauh banget dalam bumi yang bersifat basa tadi gitu. Nah, nyambung kan teman-teman dari yang tadi gusur benua tadi itu kenapa menghasilkan batuan yang bersifat basa gitu ya, karena banyak mengandung besi sama magnesium gitu. Jadi bersifat basaltik, sedangkan eflata yang berasal dari magma yang dekat dengan permukaan yang biasanya dapur magmanya itu dekat permukaan ya, itu dia sifatnya asam gitu. Dia banyak mengandung silikat dan feldspar. Nah, yang kedua material hasilnya tadi yang eflata tadi benda padat, sedangkan sekarang benda cair nih. Benda cair atau efusif itu ya biasa lava yang magma meleleh. Terus ini teman-teman harus bisa bedain sih. Bedanya lava, bedanya lahar panas sama lahar dingin tuh beda juga. Jadi kalau lava itu adalah magma yang cair, yang meleleh. Kalau yang lahar panas itu magma bercampur air, tapi air panas. Nah, kalau lahar dingin itu ketika gunung meletus itu atau gunung erupsi itu kan biasanya ada hujan ya. Nah, itu magma yang udah di luar tadi yang di kaki gunung, yang ada di kaki gunung, itu dia tertimpa hujan, jadinya masuknya ke lahar dingin, jadinya lahar hujan gitu. Nah, yang ketiga ada benda gas. Setelah benda padat udah ada, benda cair, benda gas juga ada nih. Jadi erupsi tadi menghasilkan fumarol atau gas uap air sekitar 75% nih. Terus ada gas belerang atau solvatar dan juga MOVET, gas arang atau karbon dioksida. Yang perlu diketahui juga ketika erupsi ini masuk ke mitigasi bencana, ketika udah erupsi nih, gas MOVET ini tuh nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan dan nggak berbau lagi. Lebih ke nggak berbau ya, kalau nggak kelihatan ya gas emang susah ya nggak kelihatan gitu. Tapi gas yang paling berbahaya itu MOVET, karbon dioksida ini, itu nggak berbau. Jadi yang perlu banget diwaspadain ketika kita melakukan mitigasi kebencanaan itu di erupsi hasil erupsi bagian benda gas itu adalah MOVET. Jadi kita benar-benar harus menjauh karena jujur MOVET itu nggak berbau dan itu sangat-sangat berbahaya gitu. Jadi kalau gas belerang atau fumarol ini masih berbau ya. Jadi kalau teman-teman tinggal di sekitaran gunung ya harus benar-benar udah istilahnya udah insting lah ya. Kalau emang harus menjauh gitu, nggak mungkin kita malah mendekatkan gitu. Oke, nggak berbau, nggak berwarna lagi. Nggak berwarna dan nggak berbau. Jadi harus benar-benar dihindarkan karena ini bakalan bisa mematikan gitu. Oke, yang tadi udah.
Dan juga teman-teman harus tahu juga kalau kita tinggal di Indonesia nih misalnya, punya banyak gunung. Tapi nggak tahu teman-teman gunungnya tuh kalau yang meletus atau melakukan erupsi itu tipenya kayak apa, jenisnya tuh apa. Terus ketika jenis-jenis itu beda-beda, setiap gunung tuh punya jenisnya beda-beda gitu. Nggak cuma kita doang nih yang beda, karena setiap gunung juga beda, hasil yang dihasilkan juga beda, material yang dihasilkan juga beda, lalu mitigasi kebencanaannya juga beda gitu. Jadi setiap itu teman-teman harus tahu gitu. Nah, kalau misalnya jenis dan pengaruh erupsinya itu ada 3 nih yang kita pelajarin di SMA. Itu yang pertama itu ada erupsi linear. Nah, bentuknya kayak gini nih. Teman-teman bisa lihat di gambar, itu semburan magmanya itu dia melalui celah-celah yang memanjang kayak gini. Gitu, dari dapur magma intrusi, dia erupsi magmanya itu dari sela-sela yang memanjang, horizontal ya. Terus berupa lelehan lava yang membentuk badan gunung menjadi simetri. Nah, ini simetri nih. Lalu magma mengikuti patahan atau retakan yang memanjang di permukaan. Gitu. Jadi setiap di sini ada peretakan atau patahan, itu magmanya mengikuti gitu. Jadi akan menimbulkan atau membentuk plato atau dataran tinggi landai. Jadi bentuk gunungnya tuh pasti landai kayak gini. Nah, itu di Indonesia nggak ada sih, adanya di Australia, di Amerika, di Meksiko gitu. Kalau erupsi areal ada nih di Indonesia. Nah, bentuknya kayak gini nih. Kalau teman-teman yang sering ke gunung ya, gunung api aktif, atau sering lihat di Google atau di berita-berita, bentuk gunungnya tuh pasti kayak gini. Itu dia semburannya itu melalui lubang yang sangat besar, kayak gini. Nah, ini masuk ke ledakan yang eksplosif nih, atau yang dahsyat ya. Dia bakalan menghancurkan puncak-puncak gunung kayak gini. Jadi kosong dia. Ketika dia meledak, dia kosong. Dia bentuknya jadi kawah besar atau kaldera. Contohnya banyak nih, ada Gunung Tambora yang sering banget ya kita dengar beritanya, Gunung Batur di Bali, terus juga Gunung Tengger di Jawa. Pasti bentuknya kayak gini karena dia erupsinya juga erupsi eksplosif gitu, ledakan gitu. Nah, yang paling banyak juga di Indonesia itu ada erupsi sentral atau pusat. Jadi bentuknya itu bentuk erupsi ini menghasilkan bentuk gunung yang beda-beda nih. Ada gunung api perisai, bentuknya kayak tameng, hasil erupsinya efusif, lelehan gitu. Terus juga ada gunung api mar, itu dia erupsinya itu eksplosif, ledakan. Dia kayak gini juga nih, ngebentuk kawah atau danau ya, danau vulkanik. Di Gunung Kerinci, Gunung Galunggung, terus di Gunung Kelimutu di Flores. Terus yang paling sering banget ada di Indonesia itu adalah ini, Gunung Api Strato atau bentuknya kerucut. Kalau teman-teman ada pertanyaan di tryout atau nanti bakal keluar di TBK sekalipun, teman-teman harus hafalin juga nih. Harus ingat konsepnya juga. Kalau misalnya Gunung Api Strato ini sering banget dan emang gunung api yang ada di Indonesia gitu. Jadi bentuknya itu kerucut, erupsinya itu campuran. Erupsi eksplosif, ledakan, eksplosif, sama efusif. Jadi dia campuran nih, ledakan dan lelehan. Berkali-kali gitu. Nah, sebagian besar kan gunung api di Indonesia itu berbentuknya strato. Kayak Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kelut, terus Gunung Bromo itu juga, Gunung Soputan juga. Oke. Nah, ini kalau teman-teman ini bisa tebak nih, ini gunung apa nih? Ini tadi kan erupsi areal ya. Dia bentuknya kalau yang ini perisai atau tameng, gunung api tameng. Terus ini dia gunung api mar.
Kalau yang ini kerucut atau strato. Sebagian besar ada di Indonesia. Yang ini. Tuh. Ini juga pokoknya masih banyak ya tipe-tipe pegunung erupsi di dunia gunung api di dunia gini. Ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Peret, dan lain-lain. Itu banyak sih. Nggak perlu dihafalin karena jujur aku kemarin juga nggak dapat soal tentang tipe erupsi sih. Jadi ya sekedar kita tahu aja kalau misalnya di Indonesia tuh tipenya tuh paling banyak apa gitu. Tipe yang set itu ya, yang tadi yang sentral atau pusat semburannya itu dua gitu, erupsi eksplosif sama efusif. Dan tipenya itu paling banyak tipe gunung api kerucut atau strato. Nah, yang terakhir banget nih ada seisme tadi. Kalau teman-teman bisa recalling lagi soal lempeng, lempeng ini juga setiap pertumbukan atau pergeseran lempeng itu pasti menghasilkan gempa. Setiap lempeng gitu, setiap gerakan lempeng pasti menghasilkan gempa gitu. Jadi gempa bumi itu getaran seismik nih. Atau getaran seismik ini getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi atau endogen tadi, dan umumnya berasosiasi juga nih sama gerakan lempeng. Nah, dia ada kaitannya kan sama gerakan lempeng. Yang tadi aku jelasin, ini adalah jenis lempeng pertumbukan subduksi ya. Jadi ini konvergen. Jenisnya konvergen yang subduksi. Ketika lempeng benua dengan lempeng samudra saling menunjam satu sama lain, lalu lempeng samudra ini, ya, lempeng samudra itu dia lebih berat dan dia menunjam ke bawah membentuk zona subduksi. Gitu. Lalu ada intrusi magma dari sini, terus juga pasti bergetar kan ketika bertuburan lempeng transform yang menghasilkan patahan, itu dia juga menyebabkan gempa. Ikut pedingnya kayak Ayo di mute dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini nggak ada yang mau tanya nih, atau aku cepetan, atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, aku bakal ulang sih. Oke, kita langsung aja ya, kita lanjutin. Tadi gempa tadi juga, oke, aman. Oke, jelas. Tadi yang gempa tadi karena emang, kenapa bisa terjadi gempa? Ya karena lempeng kita aktif ya, Bun. Gitu. Jadi, setiap lempeng itu pasti menghasilkan sebuah pergerakan, pergeseran gitu. Jadi mereka ya kaget ya, misalnya bukan mereka, maksudnya buminya itu kaget jadi bergetar, gitu. Jadi ya gempa gitu. Dan gempa itu juga ada istilah-istilah seismik gitu. Jadi di sini adanya hipocentrum dan epicentrum. Apa bedanya? Hipocentrum itu gempa gitu. Pusat gempa yang di dalam bumi. Jadi pusat gempa hipocentrumnya di mana, pasti dia mengalami gelombang, ini namanya gelombang ya. Teman-teman nggak usah terlalu jauh sih, aku cuma kasih tahu aja istilah-istilahnya. Jadi ketika udah terjadi hipocentrum atau sumber gempa, di mana nih sumber gempa misalnya? Soalnya kayak gini teman-teman, ketika sumber gempanya misalnya di Laut Jawa nih misalnya, tapi rasa gempanya tuh di Jakarta misalnya atau di Banten gitu, itu jauh kan? Nah karena dia nih ada gelombang sekunder dan primer yang merembet istilahnya gitu. Jadi ketika zeng bergetar, pasti dia merembet gitu. Dan setiap makanya juga kenapa ketika
kemarin gempa itu terasa di Jakarta karena ya itu ketika di pusat laut itu gempa, di situ hiposentrumnya ya dia kena itu karena dia merambat gerakannya gitu. Ada gelombang primer yang pertama, ada gelombang sekunder juga yang menyebabkan ya event aku lagi di Jakarta juga kerasa gitu, juga kekuatan gempanya gitu. Nah, epicentrum ini pusat gempa. Jadi apa yang menyebabkan apa yang membedakan hipocentrum dan epicentrum begitu? Kalau hipocentrum itu kan sumber gempanya. Kalau epicentrum itu titik kerusakan paling awal. Jadi kerusakan paling awal yang terletak lurus sama hipocentrum ini gitu. Jadi hipocentrumnya di mana? Ya udah, misalnya di hipocentrumnya di Banten, terus dia tegak lurus sama wilayah B misalnya. Wilayah B ini masuk ke epicentrum gitu. Dan juga yang pastinya kerusakannya paling parah gitu. Gitu. Nah, yang tadi juga jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya itu ada 3 ya, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan juga gempa runtuhan. Aku sempat mention tadi di masalah vulkanik, yang intrusi magma, itu adanya gempa vulkanik, itu gampang, karena ya namanya magma naik ya, magma naik, itu dia pasti bergetar karena panas banget. Gitu. Bergetar yang menghasilkan gempa, itu yang bergetar itu gempa, jadi ya itu dinamakan gempa vulkanik gitu. Karena adanya aktivitas magma di dalam perut bumi. Nah, kalau yang gempa tektonik ya tadi adanya pergeseran lempeng, terus juga bisa mengakibatkan tsunami ya kalau misalnya skalanya itu besar. Jadi pergeseran lempeng. Nah, lempeng yang tadi tuh, lempeng apa aja sih? Bisa transform, bisa subduksi, bisa divergen, pokoknya apapun yang bergerak lempeng kita pasti gempa. Dan juga adanya gempa runtuhan. Seperti di gambar ini, kalau misalnya lagi di dataran tinggi, misalnya kita ada di goa gitu, berdiri di sini kita, terus kita lihat ada dataran tinggi yang tiba-tiba runtuh, gini. Nah, itu bergetar kan pasti. Nah, itu yang dimaksud dengan gempa runtuhan. Gitu. Nah, kalau yang tadi berdasarkan hiposentrumnya atau sumber gempanya, itu ada 3. Ada gempa dangkal, sedang, sama gempa dalam. Gampang banget sih kalau misalnya hiposentrumnya itu kurang dari 100 km. Dan ini dia paling destruktif. Ya, logik aja sih, karena kalau misalnya gempanya itu dekat ya sama permukaan, pasti ya dia bakal kuat banget dan juga merusak gitu. Nah, kalau yang kedalamannya itu 100 sampai 300 km, yang lebih jauh ya, sumber gempanya lebih jauh, misalnya di laut kedalaman segini, itu dia nggak terlalu destruktif banget, walaupun emang destruktif, tapi nggak destruktif amat gitu lah ya. Terus ketika gempa dalam, yang hiposentrumnya lebih daripada 300 km di bawah permukaan laut misalnya, ada pergeseran lempeng, pertumbukan atau dia berpapasan lempeng samudranya gitu. Ya, cuman sama seismograf tercatat pakai alat gempa, sama kita nggak kerasa gitu. Jadi yang kerasa tuh gempa dangkal gitu. Kalau misalnya gempanya dalam banget, hiposentrumnya lebih dari 300 km, ya cuma tercatat di seismograf gitu, alat pengukur gempa. Oke, kalau teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung chat atau nanti chat aku di WA juga. Bisa. Langsung lanjut ke Mega. Oke, ada yang nanya nih, kalau gempa sedang kerasa nggak? Tadi ya,
sedang tuh kerasa sih kalau misalnya hiposentrumnya itu sumber gempanya tadi itu masih sekitar 100 km gitu. Itu masih kerasa kok. Tapi nggak terlalu destruktif ya. Misalnya bangunan-bangunan pencakar langit tuh masih berdiri kokoh gitu. Tapi kalau ini udah hancur banget gitu. Istilahnya gitulah ya. Tergantung kedalaman hiposentrumnya atau kedalaman sumber gempanya. Gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Kalia tenaga yang endogen. Ya udah nih, tinggal kebalikannya aja. Kalau misalnya si eksogen ini, kalau tadi yang Lia bilang dari dalam bumi, sekarang gantian dari luar bumi. Terus sifatnya gimana? Sifatnya itu destruktif atau merusak. Cakupannya apa aja? Cakupannya itu ada pelapukan, pengikisan, mass wasting, dan sedimentasi. Terus disebabin sama apaan aja nih? Ya udah berarti sesuatu yang ada di luar bumi kan? Kayak matahari, air, angin, gletser, dan makhluk hidup. Boleh lanjut? Oke, pelapukan. Pelapukan intinya tuh proses hancurnya batuan dari gumpalan yang besar, jadi butiran-butiran yang lebih kecil gitu. Jadi intinya ya udah, namanya juga hancur kan, berarti dari utuh ke kecil-kecil gitu kan. Nah, tapi yang ngelapukin siapa nih? Gitu kan. Nah, ini dibagi jadi beberapa. Yang pertama itu ada pelapukan organik atau biologi. Jelas juga nggak sih dari namanya aja, biologi berarti kan kayak ada aktivitas-aktivitas makhluk ya. Nah, contohnya ini akar. Kalian bisa ngelihat jalanan-jalanan di pinggir jalan sih. Biasanya tuh kayak ada trotoar, ada pohon juga, terus trotoar itu hancur. Nah, itu bisa disebut juga pelapukan organik. Terus kalau misalnya ada lumut nih, pokoknya kayak rumah-rumah yang ada lumut gitu, guys. Ya, disebut pelapukan organik atau biologi juga. Nah, selain dari tumbuhan, bisa juga dari hewan, guys. Contohnya tuh kayak batu cadas yang dipatuk-patuk sama burung itu juga bisa dibilang pelapukan organik atau biologi. Terus juga manusia, kalau manusia itu yang ngancurin pakai palu terus mindahin, itu juga bisa dibilang pelapukan. Terus selanjutnya ini ada pelapukan kimiawi. Ya udah jelas gak sih dari kimia gitu. Sama kayak batuan tadi, berarti ada proses-proses yang berubah nih. Susunan batuan asalnya itu berubah. Umumnya itu disebabkan oleh hujan, makanya ini pelapukan kimiawi ini paling banyak tuh di Indonesia gitu. Maksudnya di Indonesia paling banyak itu pelapukan kimiawi. Iya ampun. Terus sebagian besar ini terjadi di daerah tropis yang aku bilang kan, Indonesia kan tropis. Terus juga di daerah kapur. Kalau misalnya si garam dan kaolin ini kan itu kayak tanah liat putih gitu kan, si kaolin ini. Itu tuh dia prosesnya tuh kayak hidrolisa gitu ya, yaitu proses penguraian air, ya benar, yaitu proses penguraian air atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan ini tuh bikin tanah liat gitu, guys. Terus ada gua kars. Gua kars ini paling cepet banget larut, apalagi kalau ketemu air. Karena tuh di dalam air ini tuh mengandung CO2 kan. Nah, makanya nih kalau misal CO2 ini kena sama si batuan kapur ini, itu si batuan kapurnya itu jadi cepet hancur. Kalau misalnya proses ini terus-terus terjadi, itu bakalan bikin gejala-gejala kars di gua kars. Boleh next? Nah, gejala-gejalanya ini guys, sebenarnya nggak perlu diapalin banget, tapi perlu dibaca-baca aja. Contohnya ini kayak ada diaklas, itu dia sejenis pori-pori gitu. Jadi kalau misalnya ada pori-pori di kars, terus ada air yang masuk-masuk, itu otomatis pori-porinya lama-lama kebuka kan. Nah, kalau misalnya dia kebuka gitu, udah lumayan jadi corong, itu namanya dolina. Terus kalau misalnya dolina ini terisi air, dia tuh jadi lava. Terus kalau misalnya dolina ini bergabung-gabung jadi satu, jadi lebih gede gitu, itu dia disebut uvala. Terus di bawahnya ini kalau makin gede lagi, makin luas, itu nanti jadi gua kapur. Terus kayak yang pembahasan kita sebelumnya kan ada stalaktit sama stalagmit. Ya, jadi mereka juga gitu. Boleh dilanjut?
Oke, pelapukan fisik, mekanik, klasik. Sama kayak jenis-jenis batuan tadi, jadi kalian nggak usah ngapalin banget. Kalau misal pelapukan fisik, mekanik, klasik, ya udah sesuatu yang batu itu A, jadinya A, tetap A gitu. Contohnya ini batuan pecah karena amplitudo yang tinggi di gurun. Nah, aku mau ngasih tahu satu konsep. Kenapa sih di gurun ini rata-rata amplitudonya tinggi gitu? Ya karena kan dia luas ya. Ini misalnya Australia gitu. Australia luas banget kan. Nah, otomatis di tengah-tengahnya ini biasanya tuh ada gurun. Kenapa di tengah-tengah gurun? Karena kan di sini kan ada laut ya. Ada laut, terus dia ngebawa uap air. Nah, biasanya tuh uap airnya tuh cuma di sini doang gitu. Makin ke tengah itu makin habis gitu. Terus juga di sini tuh karena ada uap air, di sini ada awan kan. Dia selain bikin subur di pinggir-pinggiran sini juga kayak ada awan gitu. Tapi kalau di tengah-tengah tuh nggak ada. Bisa dibayangin juga kan, di tengah-tengah tuh nggak ada awan. Nah, otomatis kalau misalnya siang itu bakalan panas banget. Karena kan awan langsung masuk kan, sinar radiasi matahari itu langsung masuk. Terus kalau misalnya malam nggak ada awan juga, jadi kayak nggak ada something yang ngejagain gitu. Jadi zat-zat radiasi matahari itu langsung lepas lagi gitu. Jadi bayangin kalau misal proses ini panas banget, dingin banget, panas banget, dingin banget. Nah, itu bakal pecah. Jadi kayak memuai terus beku terus jadi pecah gitu. Terus juga ada batuan pecah karena air yang membeku. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kan kalau misalnya es itu membeku, itu tuh ada anomali air gitu guys. Jadi kayak kalau misalnya dia membeku, volumenya tuh bakalan lebih besar gitu daripada airnya. Bisa dibayangin, kan misalnya siang-siang nih, siang-siang tuh air biasa kan, air biasa masuk, terus malam dingin, membeku, terus dia jadi gede lagi. Terus siang-siangnya airnya mencair lagi, tapi kan dia kan volumenya jadi lebih kecil kan, jadi dia lebih menyusut gitu makin ke bawah. Terus ngisi lagi air, terus malamnya membeku lagi kan gede lagi kan, jadi kayak diulang-ulang terus kayak gitu, lama-lama pecah karena batunya tuh lama-lama kayak ngebuka terus gitu guys. Terus batuan pantai, ini gampang lah ya, ya udah ya dia pecah jadi kerikil-kerikil kecil karena gelombang laut gitu. Boleh lanjut. Oke, erosi atau pengikisan juga gampang sih guys. Kalau akuatis kan kelihatan ya dari namanya aqua gitu, air, ya udah air yang mengalir gitu. Contohnya itu kayak palung yang cembung, jadi kan palung kan biasa V kan, kalau dia lama-lama tererosi dia bisa jadi kayak U gitu guys. Terus meander juga, dia kan meander kan, kayak di sininya kayak kena erosi nih, terus ke sini lagi, sini erosi lagi gitu-gitu, terus kayak lama-lama di sini kayak mengendap gitu guys. Terus lama-lama dia jadi misah karena di sini kayak mengendap terus gitu. Jadi Oxbow Lake juga selain jadi meander. Terus contoh lain maksudnya yang selanjutnya ada abrasi, itu dari gelombang laut. Contohnya itu ada blowhole. Jadi dia kayak semacam lubang gitu yang jadi airnya tuh jadi menyembur gitu guys. Terus ada eksarasi. Eksarasi itu tuh contohnya itu fjord. Ini sebenarnya jarang keluar sih guys, tapi kayak aku ngasih contoh aja. Dia itu kayak semacam sudut gitu guys dari si gletsernya, jadi kayak palung-palung gitulah istilahnya. Terus di sini ada deflasi. Perlu diingat kalau deflasi sama korasi itu beda. Kalau deflasi itu anginnya doang. Jadi kan kalau misalnya di sini ada angin niup, ya udah dia jadi ke sini. Terus nanti kalau misalnya anginnya niup lagi, nanti si sand dune itu bakalan geser-geser gitu guys. Jadi dia bakalan nggak tetap, bakalan terus ke sini gitu terus. Nah, itu sama anginnya doang. Nah, kalau misalnya sama pasir, dia tuh bakalan bikin kayak gini-gini nih, arch sama batu jamur. Terus kalau misalnya kalian bingung, kenapa sih cuman di bawah-bawah doang nih dikikisnya? Kenapa cuma di bawah-bawah doang, atasnya kenapa enggak gitu? Ya karena kan itu pasir ya. Pasir itu berat, jadi dia cuman bisa ngikis di bawah-bawah doang, jadi kayak pasirnya cuma ada di sini doang.
gitu. Jadi yang kekikis ini doang juga. Boleh lanjut. Oke, Mas Wasting. Jadi mass swamping ini merupakan pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimentasi yang menuruni lereng dikarenakan pengaruh gravitasi. Yang pertama itu ada soil creep atau kayak rayapan, rambatan gitu, gerakan yang lambat. Dia tuh lambat banget gerakannya, tapi gejalanya tuh tampak gitu. Bisa dilihat dari tiang-tiang listrik yang biasanya di pinggir-pinggir jalan itu kan dia suka miring-miring gitu kan, kayak makanya orang suka suruh benerin gitu, abang-abang. Karena dia mirip, karena dia kena soil creep. Terus juga pohon juga nih, kan pohon tadinya lurus. Terus karena dia ada ini, jadi dia miring-miring gitu. Terus batu nisan sama juga sih, kayak si tiang ini, batu nisan jadi miring, gitu. Terus ada tanah amblas. Tanah amblas ini gampang sih guys. Intinya ya udah amblas, runtuh kan. Umumnya itu dia terjadi di gua kapur, karena kan gua kapur itu bolong ya, kayak gini. Di sini tuh kayak bolong gitu kan. Ya udah di sini riskan banget runtuh, sama kayak galian tambang, kan galian tambang yang diambil kayak dalam-dalamannya gitu kan, terus atasnya tuh kayak cuman atap biasa. Nah, itu riskan runtuh juga, itu disebut tanah amblas. Terus landslide, ini gampang banget sih, kayak kita juga udah nggak asing nggak sih sama si landslide ini, tanah longsor. Ya udah sama kayak namanya, dia cuma tanah longsor gitu. Boleh next. Nah, selain yang tadi, itu yang tadi aku sebutin tuh yang umum keluar gitu sih guys. Tapi ada lagi juga selain itu, ada slumping, tanah nendat, itu sama kayak tanah longsor, cuman dia bedanya kayak nendat-nendat gitu, gumpalan-gumpalan gitu. Terus ada earth flow, itu kayak tanah mengalir, tapi beda ya sama lumpur. Kalau lumpur kan dia lebih kental gitu kan. Terus yaudah ini tadi kan mud flow, itu lumpur mengalir. Terus ada rock fall, ini ya udah jelaskan rokan, batuan. Berarti ya udah guguran batuan gitu guys. Boleh lanjut. Nah, ini sedimentasi. Jadi kan tadi aku udah ngasih ini ya, apa foto-foto dari gambarannya. Kalian nih boleh banget nih cari sendiri semua materi-materi geo. Kalian sambil lihat contoh-contohnya. Jadi jangan secara pasif kalian cuman ngelihat dari buku gitu-gitu. Jadi kalian sambil cari-cari gitu, bar gimana sih, meander gimana sih, delta gimana sih. Jadi kalau misal kalian lihat di sini ada yang asing, kalian langsung cari biar kalian lebih inget gitu daripada cuman aku tampilin biasa. Oke. Wait. Oke, jadi si meander ini dia tuh berupa endapan pasir dari laut di muara sungai yang memisahkan laut dengan sungai gitu. Terus ada meander yang tadi aku udah kasih tahu juga, itu dia kayak berupa ular gitu, kayak lengkungan-lengkungan gitu. Terus ada delta yang di bawah. Nah, delta ini juga terbagi jadi banyak banget, ada estuaria, terus kayak tajuk gitu-gitu, kalian perlu lihat juga. Terus ada floodplain, itu biasanya tuh kayak apa ya, dataran banjir gitu, jadi kayak di pinggir-pinggirnya gitu kayak ada endapan-endapan. Nah itu. Terus dari air laut itu ada gosong. Nah gosong itu kayak endapan pasir di dekat pantai atau teluk yang kedua ujungnya itu bertemu dengan daratan. Kalau beting ini itu endapan pasir yang agak jauh dari pantai. Terus ada nehrung, kalau nehrung ini endapan pasir yang panjang. Terus split itu endapan pasir yang berbentuk corong. Kalau tombolo pasti kalian udah nggak asing nggak sih? Tombolo yang kayak di Bali kan. Itu endapan pasir yang ngehubungin pulau gitu guys. Terus ada dari angin nih, barkan itu kayak bentuknya tuh kayak sand dune tapi dia lebih kecil, terus kayak bentuknya tuh sabit gitu guys. Terus bukit-bukit pasir itu ya sand dune. Terus glacier, nah glacier ini yang sebenarnya jarang banget keluar guys. Kayaknya aku nggak pernah nemu di soal juga, till plain sama drumlin ini. Tapi nggak apa-apa buat informasi aja, kalau misalnya glacier ini sedimentasinya tuh till plain, ini di dataran. Kalau drumlin itu dia bukit glacier gitu. Boleh lanjut. Kayaknya udah deh ini. Yeay.
Ada pertanyaan gak guys sama aku sama Lia? Iya By the nih, way, ada sorry banget kalau misalnya aku cepetan atau gimana, karena aku juga bukan tutor geo. nggak apa-apa sih, udah jelas banget sih kayaknya. Dan Boleh di screenshot juga nih guys kalau mau nanya-nanya, atau kalau mau beli textbook. ya Agak ampun, promosi ya. Agak promosi ya. Baru simak cuman 10.000 guys. Ayo yang ikut, yang mau ikut nih, Guys. yang mau ngejar UI, ayo. Ini Semangat. Ada yang mau ditanya gak guys? Kalau mau tanya-tanya atau soal-soal yang susah gitu, misalnya di soal latihan kalian tuh bisa tanya ke aku atau ke Mega, biar bisa sama-sama sharing kita. Benar. Sebenarnya kita mau kasih question sih, quiz gitu kan, cuman kayaknya agak malam ya. Jadi iya, agak malam ya, udah ngantuk gitu. Kayak udah capek mungkin karena ini juga materinya banyak banget. Perlu kasih waktu sehari 2 hari buat emang bisa menggenggam materi Tosper ini gitu. Di chat udah ada pertanyaan nih, tips menyukai geo. Kamu suka geo nggak, Lia? Aduh, soalnya gimana ya? Aku ada soal, cuman nggak ditampilin, jadi kayak agak ngasih waktu juga ya. Fallback gimana nih? Oh, fallback yang tadi. Emangnya ini IG oh iya, ya? aku nyantumin IG. Aku masukin. Oh iya deh. Iya ya. Kak peta gimana? Oh yang tadi ya? Oh, yang peta. Menurut kamu gimana, Lia? Oh yang tadi sih udah dijawab ya. Sama tadi siapa tuh? Yang Kafka. Kamu mau nambahin nggak? Kalau aku ngerasanya kayak tergantung dari kitanya nggak sih, kayak kita mau ngelihat petanya dengan jelas itu di mana, mau di kutubnya kah atau mau di di tengah-tengah, apa deh namanya, aku jadi lupa. Bagian